Soal keempat, kita cari tahu lagi kebenaran dari pernyataan integral dx per a kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 1 per a arcus tan x per a ditambah c, di mana a lebih besar dari 0. Misal, jika x sama dengan a tan theta, maka dx-nya sama dengan a sekan theta d theta. Jika tan theta sama dengan x per a, maka theta sama dengan x per a dibagi tangen, atau tan sama dengan arcus tan x per a. Kita substitusikan permisalan, maka integral dx per a kuadrat ditambah x kuadrat, x-nya kita ubah menjadi a tangen theta, lalu dx-nya kita ubah menjadi a sekan kuadrat theta d theta. A tangen theta a kuadrat ditambah a tangen theta kuadrat dapat kita ubah menjadi a kuadrat dikali 1 ditambah tan kuadrat theta. Perlu kita ingat lagi dalam trigonometri, 1 ditambah tan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta, maka ini bisa kita ubah menjadi sekan kuadrat theta. Maka kita peroleh menjadi sama dengan 1 per a integral 1 d theta. Mengapa bisa seperti ini? Karena sekan kuadrat theta bisa kita bagi habis, lalu a kuadrat bisa dibagi dengan a. Di sini jadi tinggal a. Jadi sama dengan 1 per a integral 1 d theta sama dengan 1 per a theta ditambah c. Lalu kita substitusikan nilai theta, yaitu theta sama dengan arcus tan x per a. Maka integral dx per a kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 1 per a arcus tangen x per a ditambah c. Maka pernyataan awal terbukti benar. Soal kelima, integral dx per a kuadrat dikurang u kuadrat sama dengan 1 per 2a dan mutlak x tambah a per x kurang a ditambah c. Langsung saja kita cari tahu kebenaran dari pernyataan tersebut. Integral dx per a kuadrat dikurang x kuadrat, jika kita faktorkan ini, maka kita dapat hasilnya integral 1 per a tambah x dikali a dikurang x. Nah, selanjutnya dapat kita operasikan dengan teknik dasar integral faktor linear berulang. Maka 1 per a tambah x dikali a kurang x sama dengan a per a tambah x ditambah b per a dikurang x. 1 per a tambah x dikali a dikurang x sama dengan a dikali a dikurang x ditambah b a tambah x per a tambah x dikali a dikurang x. Ini untuk menyamakan penyebut. Maka ini bisa kita bagi habis, lalu kalikan ke dalam, kita peroleh a besar a kecil dikurang ax ditambah b besar a kecil ditambah bx sama dengan 1. Dapat kita buat lebih menjadi sederhana. Tidak ada salahnya jika ini kita tambahkan 0, hasilnya juga tetap akan 1. Maka dapat kita peroleh ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 1. Langsung saja kita cari tahu nilai a dan b. Kita eliminasi. A tambah b sama dengan 0, b dikurang a sama dengan 1 per a, maka 2b sama dengan 1 per a, b sama dengan 1 per 2a. A tambah b sama dengan 0, a tambah setengah a sama dengan 0, maka a sama dengan o dikurang setengah a sama dengan min setengah. Setelah itu, kita substitusikan nilai a sama dengan min setengah a dan b sama dengan setengah a. Maka kita dapatkan integral 1 per a kuadrat dikurang x kuadrat dx. Kita substitusikan nilai a dan b, maka sama dengan integral
min setengah per A tambah X ditambah setengah A per A dikurang X sama dengan 1/2 A integral 1 per A dikurang X dx dikurang setengah A integral 1 per A tambah X dx. Lalu misal A dikurang X sama dengan T dan A tambah X sama dengan U. Jika kita substitusikan ke persamaan yang ini, maka kita peroleh integral dx per A kuadrat sama dengan X dikurang X kuadrat sama dengan setengah A integral 1 per T dt dikurang setengah A integral 1 per U du, maka sama dengan 1/2A ln T dikurang 1/2A ln U sama dengan 1/2A ln T per U. Setelah itu kita substitusikan kembali nilai T dan U, yang dimana tadi nilai T dan U yang ini. Maka kita dapatkan integral dx per A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 1/2A ln A dikurang X per A ditambah X tambah C. Dengan hasil tersebut, kita sudah membuktikan bahwa pernyataan awal pada soal terbukti salah. Soal ke-6, integral dx per akar X kuadrat tambah A kuadrat sama dengan ln mutlak X tambah akar X kuadrat tambah A kuadrat ditambah C. Misal, X per A sama dengan tan theta, maka X sama dengan A tan theta. Dan jika A kuadrat tambah X kuadrat, kita substitusi nilai X-nya, nilai X yang ini, maka kita peroleh A kuadrat ditambah A tan kuadrat theta. Atau bisa kita buat menjadi A kuadrat dikali 1 ditambah tan kuadrat theta. Kita ingat 1 ditambah tan kuadrat theta itu sama dengan secant kuadrat theta. Lalu kita akarkan kedua ruas, maka kita peroleh akar A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan A secant theta. Dari sini kita peroleh secant theta sama dengan akar A kuadrat ditambah X kuadrat per A, dan dx sama dengan A secant kuadrat theta d theta. Kita substitusikan nilai dx dan nilai yang ini pada integral dx per akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Integral dx per akar X kuadrat tambah A kuadrat, nilai dx kita ubah menjadi ini, lalu nilai akar X kuadrat tambah A kuadrat kita ubah menjadi yang ini. Maka kita peroleh ini bisa habis dibagi, ini tinggal secant theta, maka kita peroleh integral secant theta d theta atau sama dengan ln tan theta ditambah secant theta ditambah C. Lalu setelah itu kita substitusi nilai tan theta sama dengan X per A dan secant theta sama dengan akar A kuadrat ditambah X kuadrat per A. Maka integral dx per akar X kuadrat tambah A kuadrat sama dengan ln mutlak X per A ditambah akar A kuadrat tambah X kuadrat per A ditambah C. Atau sama dengan ln X ditambah akar A kuadrat tambah X kuadrat per A tambah C. Nah, perlu kita ketahui pada logaritma terdapat sifat ln U per V sama dengan ln U dikurang ln V. Karena itu, bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Jadi, integral dx per X kuadrat tambah A kuadrat sama dengan ln mutlak X tambah akar A kuadrat ditambah X kuadrat ditambah C. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa pernyataan awal adalah benar. Soal ke-7, integral akar A kuadrat tambah X kuadrat dx sama dengan X per 2 akar A kuadrat tambah X kuadrat ditambah A kuadrat per 2 arcsinus H X per A ditambah C.
Kita cari kebenarannya. Jika kita buat nilainya pada segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya theta, di sini X dan di sini A, maka nilai sisi miringnya adalah akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Dan kita dapatkan tan theta sama dengan X per A, X sama dengan A tan theta, dan dx sama dengan A sekan kuadrat theta d theta. Maka kita substitusikan nilai X dan dx pada persamaan soal. Kita dapatkan integral akar A kuadrat tambah X kuadrat dx. X-nya kita ubah menjadi ini, dan dx-nya kita ubah menjadi ini. Nah, nilai akar A kuadrat ditambah A kuadrat tan kuadrat theta itu bisa kita ubah menjadi akar A kuadrat dikali 1 ditambah tan kuadrat theta. Nilai akar A kuadrat itu adalah A, dan nilai 1 ditambah tan kuadrat theta itu sama dengan sekan theta. Maka kita dapatkan sama dengan integral A sekan theta dikali A sekan kuadrat theta d theta. A dikali A adalah A kuadrat, sekan dikali sekan kuadrat adalah sekan kubik. Maka kita dapatkan sama dengan integral A kuadrat dikali sekan kubik theta d theta, atau integral akar A kuadrat tambah X kuadrat dx sama dengan A kuadrat integral sekan kubik theta d theta. Kita sebut dengan persamaan 1. Setelah itu, baru kita ketahui rumus sekan berpangkat adalah integral sekan pangkat n u du sama dengan 1 per n kurang 1 sekan pangkat n kurang 2 u tan u ditambah n kurang 2 per n kurang 1 integral sekan pangkat n kurang 2 u du. Maka integral sekan kubik theta d theta bisa kita cari nilainya, yaitu sama dengan 1 per 3 kurang 1 sekan 3 kurang 2 theta tan theta ditambah 3 kurang 2 per 3 kurang 1 integral sekan 3 kurang 2 theta d theta. Maka sama dengan setengah sekan theta tan theta ditambah setengah integral sekan theta d theta. Maka kita dapatkan nilai integral sekan kubik theta d theta sama dengan setengah sekan theta tan theta ditambah setengah ln sekan theta tambah tan theta ditambah c. Dari sini kita substitusikan nilai sekan kubik theta d theta di atas ke persamaan 1 tadi. Maka integral akar A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan A kuadrat integral sekan kubik theta d theta atau persamaan 1 tadi, kita dapatkan sama dengan A kuadrat mutlak 1 per 2 sekan theta tan theta ditambah setengah ln sekan tambah tan theta ditambah c. Dari sini kita ketahui bahwa pernyataan awal soal terbukti salah.